Kalau untuk ke Indonesia sendiri nampaknya sangat kecil ya Mas, Hmm. karena memang ini ketegangan dua belah pihak ya antara Jepang dan China beda ya. Kalau misalnya kalau kita lihat Presiden Donald Trump ya memberikan tarif itu kepada banyak negara dan memang itu menjadi sentimen negatif untuk market global. Ya, pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Andika Cipta Labora, analis PT Kanakahita Solvera. Selamat pagi, Mas Andika. Halo, selamat pagi Mas Wiki. Baik, apa kabar Mas Andika? Baik Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus, Mas Andika. Mas Andika, kalau kita bicara mengenai IHSG yang menguat pasca BI rate ditentukan 4,75%, bagaimana Anda melihat reaksi pasar terhadap keputusan terkait dengan BI rate ini? Oke, memang keputusan BI Rate menahan suku bunga di level 4,75% sesuai dengan konsensus dan banyak analis ya Mas. Nah, BI sendiri menjaga suku bunga tetap di level 4,75% ini untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kalau kita lihat memang penahanan suku bunga ini sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar dan memang untuk saat ini IHSG sendiri masih tergolong uptrend ya, masih sangat uptrend dan memang pergerakan ini didasari oleh fundamental ekonomi Indonesia yang mulai membaik ya, seperti inflasi mulai naik yang menandakan adanya daya beli masyarakat yang memang mulai naik kembali, lalu juga adanya stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah untuk kuartal 4 ya, atau akhir tahun, misalnya subsidi tiket pesawat, lalu juga pemberian BLT 900.000 dari Oktober sampai Desember kepada masyarakat, dan juga eh, magang mahasiswa ya, yang memang itu meningkatkan daya beli masyarakat. Oke, artinya banyak sentimen positif yang mengerek pergerakan dari IHSG. Salah satu adalah terkait dengan konsensus dari penurunan tingkat suku bunga acuan menjadi 4,75%. Ini akhirnya membuat market bergairah kemarin begitu ya. Artinya terkait dengan optimisme mungkin IHSG bisa tembus level 9 ribuan. Menurut Anda sampai dengan di akhir tahun ini semakin menguat ke arah sana atau seperti apa, Mas Andika, menurut Anda? Kalau kita lihat Mas ya, dari aliran dana asing terlebih dahulu, memang kalau kita lihat ya Mas, kemarin itu investor asing mencatatkan pembelian bersih di IHSG kita ya, di regular market itu sekitar 812,92 miliar. Dan kalau kita lihat lebih jauh, sebulan terakhir itu investor asing mulai masuk ke pasar Indonesia ya dengan melakukan aksi pembelian bersih di regular market itu sebesar 8,41 triliun. Nah, ini kalau kita lihat dari pergerakan dana asing ya, memang sudah mulai ada inflow ke IHSG kita dan saya melihat peluang untuk ke 9.000 akan besar Mas di Hmm. akhir tahun ini. Kalau kita lihat dari inflow asing. Ya, pasca ditutup kemarin di level 8.406,58 menguat 0,53% di penutupan perdagangan kemarin. Sebetulnya ya kalau dilihat 9.000 kemudian menjadi target di akhir tahun ini most likely cukup achievable lah ya. Asalkan kemudian indikator-indikator tadi dapat menyokong penguatan dari IHSG. Baik, kita bergeser ke ketegangan dari China dan juga Jepang yang memicu penurunan tajam indeks Asia. Bagaimana Anda melihat penurunan tajam ini dan sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang sebetulnya tidak mempengaruhi Indonesia karena ada sentimen-sentimen tadi ya yang mungkin dinilai lebih favorable oleh pelaku pasar. Oke, memang kalau kita perhatikan ya kondisi diplomatik antara China dan Jepang itu mulai memanas nih dalam beberapa hari terakhir. Nah, memang eh, hubungan diplomatik ini yang memanas ini disebabkan karena China ya ingin menyerang Taiwan secara militer dan Jepang itu memberikan respon militer juga nih. Dan itu nampaknya tidak disukai oleh Presiden China ya yang dan membuat larangan untuk impor makanan laut dari Jepang masuk ke China dan ternyata ekspor Jepang sendiri ke Cina ya untuk makanan laut ini sangat besar sehingga ini bisa mengganggu ya perekonomian Jepang seperti itu Mas. Oke, ada dampak yang mungkin dikhawatirkan ke pasar domestik atau masih asik sendiri dengan sentimen-sentimen di awal segmen tadi yang kita sempat bahas, Mas Andika?
Kalau untuk ke Indonesia sendiri nampaknya sangat kecil ya Mas, karena Hmm, memang ini ketegangan dua belah pihak ya antara Jepang dan China beda ya. Kalau misalnya kalau kita lihat Presiden Donald Trump ya memberikan tarif ya, memberikan tarif itu kepada banyak negara dan memang itu menjadi sentimen negatif untuk market global. Nampaknya ini sangat kecil ya Mas untuk pengaruh ke IHSG kita karena memang kalau kita lihat para pelaku pasar masih optimis ya dan masih memandang positif dengan kebijakan-kebijakan moneter maupun fiskal yang dilakukan pemerintah untuk menggerakkan daya beli masyarakat dan akan membuat sektor real kembali bergerak seperti itu, Mas. baik, ada sektor-sektor yang menyokong penguatan dari IHSG kemarin, tapi ada juga sektor-sektor yang juga melemah begitu ya. Salah satunya adalah atau beberapa di antaranya adalah sektor energi dan industri yang memimpin pelemahan. Termasuk kalau kita kemudian spesifik bahas mengenai saham-sahamnya ada Bayen, kemudian juga MDK, AAD, United Tractors dan juga Cuan. Apakah Anda kemudian melihat pelemahan ini sebagai sinyal penurunan siklus komoditas atau cuman koreksi jangka pendek aja, Mas Andika? Nah, nampaknya untuk sektor komoditas ya dan saham-saham yang disebutkan ya, kemarin itu rebound ya Mas, itu lebih ke hari perdagangan Selasa ya Mas. Baik. Nah, kalau kita lihat memang untuk komoditas sendiri ya, khususnya komoditas emas dan komoditas batu bara ini lagi terkena sentimen negatif. Nah, karena pemerintah akan mengenakan bea keluar nih Mas untuk komoditas emas ya di kisaran 7,5% sampai 15% yang akan dimulai pada awal tahun 2026. Nah, ini menjadi katalis negatif ya, tentunya karena akan berdampak menurunkan kinerja kok saham-saham komoditas emas yang ekspornya besar seperti PSAB, lalu MDKA seperti itu ya. Dan kalau batu bara sendiri memang berpotensi ya akan terkena bea keluar juga, namun ini masih dalam tahap Hmm. pembahasan belum final dan ini nampaknya juga akan menjadi sentimen negatif karena akan menambah biaya produksi dan juga akan berdampak penurunan kinerja saham-saham emiten batu bara di tengah harga batu bara yang sangat berfluktuasi ya dan minim sentimen positif Mhm, untuk mhm. terakhir ini. Lalu juga khususnya untuk saham AAD ya Mas yang hari Selasa memang turun sekitar 8%. Ini karena disebabkan ex-date ya, tanggal ex-date dividen yang memang pada perdagangan hari Selasa kemarin itu AAD salah satu saham yang menjadi pemberat IHSG. Mhm. Baik, oke. Satu hal yang juga tidak kalah menarik untuk kita bahas adalah terkait dengan MSCI Indonesia, Mas Andika. Jika valuasi MSCI Indonesia dianggap wajar, sektor mana sebetulnya yang paling dinilai under value dan mana yang sudah overpriced sebetulnya? Oke, kalau kita lihat tentu saham sektor itu ya Mas, finance ya, yang Ya, kalau kita lihat perbankan yang selama ini menjadi motor IHSG ini, tapi harganya nampaknya masih di bawah ya dan oke. masih belum kemana-mana. Di tengah IHSG yang sering mencetak all time high di beberapa waktu terakhir ini, dan saya melihat memang sektor finance ya, khususnya Big Bank masih under value sehingga memang nantinya akan menjadi sektor yang paling itu ya bagus untuk jangka panjang Mhm. untuk jadi pilihan para investor untuk investasi jangka Oke. menengah dan panjang. Baik, secara value ini masih under value ataupun masih murah begitu, secara potensial juga mungkin akan menarik begitu. Kalau kita bahas mengenai saham BBCA sendiri, sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang juga menarik untuk bisa dicermati, Mas Andika? Oke, BBCA memang kalau kita lihat ya sudah mulai ada rebound ya Mas. Dia sejak tanggal 16 Oktober ya. Kalau dari memang 2024 BBCA masih turun. Nah, ini kalau kita lihat memang BBCA ini nampaknya secara teknikal masih akan berpeluang untuk turun ya ke Mhm. 7.800 hingga 8.000 kalau dia belum mampu breakout level 8.750. Nah, kalau kita lihat memang sektor perbankan masih tertekan ya Mas. Ya, Setahun terakhir lah yang terdekatnya karena memang kalau kita lihat banyaknya isu PHK, lalu juga pertumbuhan ekonomi yang kurang bagus, dan ini membuat para pelaku pasar ya juga wait and see
karena menunggu kepastian global yang Mhm. dimana awal tahun kemarin kita digerakkan sentimen perang tarif seperti itu. Nah, ini Oke. membuat kredit menjadi lesu seperti itu ya Mas. Perekonomian terhambat dan ini membuat sektor perbankan akan lebih susah growth ya di saat ekonomi melambat dan para investor itu lebih bersikap wait and see untuk Hmm. mengambil kredit. Seperti itu Mas. Baik, tapi yang menarik adalah penguatan dari sektor properti yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, Mas Andika. Sektor properti ini biasanya menjadi sektor yang menjadi penyerap kredit yang disalurkan oleh perbankan begitu ya. Bagaimana Anda melihat penguatan di sektor properti ini menurut Anda? Ke sektor properti tampaknya masih lebih itu ya Mas, digerakkan oleh Mhm. sentimen yang dimana pemerintah itu memperpanjang PPN DTP ya hingga akhir 2027. Nah, ini menjadi stimulus ya untuk sektor properti karena di saat ekonomi melemah ya, ada ruang terbuka untuk menerima pertumbuhan ya di masyarakat, apalagi pemerintah sendiri memang ingin mendorong daya beli dan juga lapangan kerja yang banyak ya untuk dibuka kembali sehingga memang kalau kita lihat nantinya rumah-rumah subsidi yang ada dan dikeluarkan oleh pemerintah akan laku ya karena memang PPN DTP kecil dan juga kalau kita lihat daya beli masyarakat ini akan mendorong masyarakat kembali untuk memiliki rumah Mas di saat PPN DTP itu Baik. 100% ya Ya, diharapkan dipegang ini oleh menjadi pemerintah. ya ataupun diharapkan ini memberikan efek katrol terhadap sektor perbankan sendiri karena banyak masyarakat yang ingin kemudian memiliki rumah dan akhirnya bisa memiliki rumah dengan skema kredit ataupun skema KPR begitu yang pendanaannya disalurkan oleh perbankan begitu ya dan mudah-mudahan ini ada dampak menularnya begitu ke sektor perbankan. Baik, semakin menarik Mas Andika, kita lanjutkan usai jeda berikut ini dan kita nanti akan kembali dengan saham-saham pilihan dari Anda dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Andika, kita akan simak terlebih dahulu pembukaan dari IHSG di pukul 9 lebih 03 menit waktu Indonesia bagaimana ataupun berjalan 3 menit pasca pembukaan sesi 1 tadi di pukul 9 ya. IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,6% di level 8.455,005. Sementara itu 5 saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers ada BMRI, Bumi, SGRO, Koin dan juga Cuan. Top losers 5 diantaranya adalah ada CSIS, Emas, PJHB, JST dan juga Oils. Kemudian pergerakan dari sektoral pemirsa berbalik dari apa yang tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya terkait dengan penguatan di sektor properti. Di pembukaan perdagangan satu hari ini sektor properti justru mengalami pelemahan signifikan ya 1,38%. Kemudian 3 sektor yang memimpin penguatan diantaranya adalah sektor energi dengan penguatan 1,21%, basic industries yang menguat 1,18% dan sektor infrastruktur yang menguat 0,78%. Dan berikutnya kita simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini kompak dibuka menguat ya. Dengan Nikkei menguat 3,36% di level 50.167. Kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,24% di level 4.516. Kospi Korea dibuka menguat 2,28% di level 4.018. Kemudian Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,65% di level 25.999. Kita bergeser ke saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Andika, pemirsa. Ada JPFA dengan support di 2.300, resistensi di 2.530, rekomendasi buy. Adaro dengan support di 1.850, resistensi di 1.980, rekomendasi buy. Kemudian Unilever dengan support di 2460, resistensi di 2620, rekomendasi buy on breakout. Dan juga Indosat direkomendasikan dengan support di 2020, resistensi di 2250 dengan rekomendasi buy. Mas Andika, kita ke saham-saham pilihan dari Anda pagi hari ini Mas Andika. Ada Java terlebih dahulu, apa yang menarik dari Java? Oke, Java sendiri memang secara teknikal dia sudah mulai ada tekanan pembelian ya, Mas ya, semenjak dia turun dari tanggal 28 Oktober. Nah, kalau Java sendiri memang masih dipengaruhi oleh
MBG ya, karena ini perusahaan sudah menyatakan bahwa dia akan ikut proyek MBG nih, jadi penyedia daging dan telur seperti itu ya Mas. Nah, nampaknya MBG sendiri tahun depan itu akan ada peningkatan anggaran ya Mas, sekitar 90 triliunan seperti itu. Naik sekitar 300% ya, di Mhm. mana sekarang ini di sekitar 20 sampai 30 triliun di tahun 2025. Nah, ini tentunya akan membuat harga ayam itu akan lebih tinggi ya, karena permintaan daging itu tinggi karena Hmm. akan naiknya anggaran MBG seperti itu. Dan juga kalau kita lihat ya, untuk jangka menengah sekitar 3 sampai 6 bulan ke depan ini sektor poultry akan terkena sentimen positif ya, karena akan datangnya Nataru, lalu Imlek dan Idul Fitri ya. Hmm. Puasa Lebaran itu dalam waktu yang berdekatan ya, untuk momen ini ya, di akhir Q4 dan Ya. Q1 seperti itu. Ini biasanya akan meningkatkan permintaan daging juga ya di momen-momen hari raya seperti ini, dan nampaknya akan membuat harga ayam akan lebih tinggi ya di kisaran 3 sampai 5 bulan ke depan, dan ini akan menjadi sentimen positif untuk Jeva dan sektor poultry lainnya. Seperti itu, Oke. Mas. Ya, ada sentimen MBG dan juga festive season yang berentet begitu ya. Ini kemudian akan memberikan dampak positif untuk JPFA. Menengah ke panjang, Mas Andika? Menengah jangka panjang nampaknya di tahun 2026 masih akan positif ya, Mas ya. Namun Baik. nanti adanya rencana Danantara untuk investasi ya di sektor poultry itu ya di Mhm. sekitar 20 triliun ya, nampaknya akan terrealisasi ya di 2027, itu akan menambah kompetitor ya atau pesaing di sektor poultry, dan ini nampaknya akan membuat kinerja Jeva lebih moderat nih, karena Baik. bila terrealisasi akan ada kompetitor dari pemerintah seperti itu ya. Dari Java kita ke Adaro, bagaimana analisis dari Anda, Oke. Mas Andika? Adaro memang secara teknikal pada perdagangan kemarin itu ada kenaikan, dan juga eh, kalau kita lihat dia mulai melewati level 1920 ya Mhm. sebagai resistennya. Kalau kita lihat ini memang Adro ini fokus ke EBT seperti itu ya, energi Mhm. baru terbarukan, dan banyak proyek-proyek EBT Adro ini akan jalan di tahun 2026, dan ini akan menjadi sentimen positif ya yang akan menggerakkan kinerja ke depannya, di mana Danantara sendiri fokus ya ke sektor migas dan EBT untuk proyek-proyek strategis yang akan Baik. diinvestasikan Danantara nih. Nampaknya untuk Adro sendiri masih akan menarik di tahun depan, karena dia akan banyak mengoperasikan proyek-proyek EBT-nya di tahun 2026. Oke, dari Adaro kita ke Unilever, Mas Andika. Oke, Silakan. Unilever memang masih terdorong ya dari kinerja keuangan yang membaik di Q3 2025, dan nampaknya sendiri memang untuk sektor konsumer termasuk Unilever ini terkena sentimen positif dari seasonal ya, momen seasonal Natal, Mhm. Tahun Baru dan Idul Fitri nanti, karena akan adanya peningkatan daya beli masyarakat lewat THR dan gaji ke-13 atau bonus akhir tahun seperti itu, dan ini akan mendorong sektor konsumer ya akan lebih berkinerja baik di sampai Q1 2026. Baik, dari Unilever kita ke Indosat, Mas Andika. Oke, Indosat memang kalau kita lihat secara teknikal sudah mulai bergerak uptrend, dan kemarin ada kenaikan harga seperti itu, berhasil breakout 2080. Kalau kita lihat sama ya, ini momen-momen yang akan menaikkan traffic internet untuk silaturahmi ya. Nampaknya Hmm. akan bagus nih Mas untuk Baik, sektor telekomunikasi untuk jangka menengah, karena banyak hari raya seperti itu yang akan meningkatkan itu ya apa traffic penggunaan data ya. komunikasi pengendalian data seperti itu Mas. Baik, itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini. Ada Java, kemudian juga Adaro, Unilever, dan juga Indosat. Terakhir, Mas Andika, sejauh ini di pembukaan perdagangan sesi 1, tadi berlangsung menguat untuk IHSG. Bagaimana proyeksi Anda untuk pergerakan IHSG di hari ini hingga sore nanti, Mas Andika? Oke, kalau secara teknikal memang IHSG
sedang berada di area resist ya. Hari ini juga secara intraday dia mengalami gap up nih Mas. Ini resisten di 8478, tertinggi hari ini di 8466. Nampaknya kalau belum mampu untuk breakout dari level ATH-nya, untuk IHSG sendiri rawan untuk terkoreksi kembali ya. Terdekat itu ke sekitar 8376 hingga 8341 Mas. Oke, baik, itu dia beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Andika. Semoga dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Andika, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa, Mas Andika.